yang berkuasa, Yesus Tuhan Raja. Sekali lagi dimuliakan, Yesus Tuhan Raja, yang berkuasa, Yesus Tuhan Raja. Sekali lagi dimuliakan, Ya, shalom. Perkenalkan dulu, nama saya Ibu Maria. Puji nama Tuhan, kayaknya pada melotot nih. Bangkit berdiri dulu yuk. Ayo yang pegal-pegal. Kita haleluya dulu ya, biar semangat ya. Semua on fire. Ya, kalau dibelototin berapa ribu orang, waduh, ini berapa ribu nih, kayaknya udah deg-degan juga. Dan kita haleluya yel ya, 1, 2, 3, haleluya, haleluya, haleluya. Ini belum semuanya nih, sekali lagi yang semangat ya Pak. Umur berapa Pak? 70, 80. Saya udah 55 Pak. Tapi tetap jiwa muda bersama Yesus. Amin. Semangat terus, harus seperti semangat Kaleb, walaupun udah tua tapi semangatnya semangat anak muda. Amin. Kita ulangi lagi ya biar semangat ya. Ya, 1, 2, 3. Haleluya! 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 Surga gemetar, iblis ketakutan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah gitu saudara, ya harus semangat, harus menyala-nyala, harus on fire. Kalau kita lemah, letih, lesu, letoy, lunglai, apalagi tuh L. 5L apa 10L. Ya, dah jadinya kita orang yang dekat-dekat sama kita nggak mau dekat. Kenapa? Ikut lemas, rohnya ikut lemas. Tapi pada saat kita bawa api Roh Kudus, pada saat kita semangat, dari roh ke roh kita berasa. Ini orang penuh Roh Kudus, ini orang penuh on fire, ini orang rohnya menyala-nyala, ini orang rohnya kuat di dalam Tuhan. Amin. Amin. Jadi pada akhir zaman ini sudah di ujung tanduk. Jangan bilang lagi akhir zaman, tapi ujung akhir zaman. Jadi kita berjaga-jaga sejak 2020. Tuhan bilang kita memasuki awal penderitaan menjelang zaman baru. Jadi kita sebagai anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan?
Apa yang harus kita kerjakan? Saya juga nggak tahu. Di bawah Tuhan dari 2020 itu ke YouTube. Saya nggak tahu. Saya orang biasa. Saya ibu rumah tangga biasa, ya. Tapi saya buka ministry dari 2003. Namanya PD Agape Ministry, ya. Tapi Tuhan bawa lagi. Kenapa ada visi misi yang Tuhan emban dalam hidup saya? Apa saudara? Saya punya kerinduan. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan, dimenangkan. Gereja-gereja mulai bersatu. Saya juga mengucap syukur, ya. Ini dari CMC daripada Shekina Glory bekerja sama dengan Depok, dan saya juga banyak Tuhan buka di berbagai tempat, saudara. Kenapa? Pasukan akhir zaman. Hebat banget Bu Maria, ya. Pasukan, ya Bu Maria. Iya saudara, kita adalah pasukan Tuhan. Tuhan Yesus pernah datang ke bumi sebagai bayi, ya, lahir, mati, bangkit ke surga. Tapi satu kali dia akan datang kembali menjadi panglima besar, panglima perang, panglima yang membawa kegerakan akhir, di mana akan melawan antikris, saudara. Antikris segera berdiri. Mereka juga mempunyai agendanya sendiri. Nah, Tuhan, kita masuk agenda Tuhan, jangan agenda iblis. Ya, itu yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita. Ayo kita berlomba. Iblis sedang merebut jiwa sebanyak-banyaknya. Dengan apa? Banyak bencana, banyak kecelakaan, gunung meletus, kemarin korban, gempa, ada korban, perang, korban berapa ribu. Iblis juga sedang merekrut, merebut jiwa-jiwa. Tapi kita anak Tuhan apa cuman menonton? Waduh, berapa ribu yang meninggal. Waduh, berapa ribu yang mati. Waduh, jangan berpangku tangan. Kita anak Tuhan, sebagaimana kita bisa lakukan. Jika ada saudara kita yang jauh dari Tuhan, dekatkan, doakan. Ada yang murtad, ada yang meninggalkan iman, ayo doakan, besuk. Ada yang sakit, ada yang itu. Kita harus punya hati seperti hati Yesus, peduli. Amen. Jangan kita yang penting gua udah selamat lah. Yang orang lain mah bodoh amat. Jangan nanti kita nggak selamat. Kenapa? Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita mengasihi jiwa-jiwa. Kalau saudara dan saya tidak mengasihi jiwa-jiwa, patut dipertanyakan kasih saudara kepada Tuhan. Tuhan aja turun ke dunia, kita rayakan setiap tahun. Kita rayakan dia datang, dia lahir. Untuk apa? Apa kita sibuk dengan baju Natalnya apa, makanannya apa? Ada yang ribut soal baju seragam yang nanti Aduh saudara, ribut-ribut yang gak guna. Mari kita berpikir jauh, berpikir lebih dalam. Yesus lahir ke dunia buat apa? Ya, di dalam Yohanes 3 ayat 66, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal itu sudah kita terima, saudara. Pegang, jangan sampai lepas. Pada saat kita percaya Yesus, pada saat kita mengenal Kristus. Di sini barusan saya ngobrol juga dari Muslim percaya Yesus. Iman harus kokoh. Harus mendalam dengan Tuhan, pengenalan akan Tuhan, intim dengan Tuhan, dan melayani Tuhan. Kalau enggak, iblis berkeliling. Pada saat engkau percaya Yesus, iblis berkeliling untuk mencari celah. Engkau berbuat dosa, buka celah. Engkau ngomel, berbuat celah, buka celah. Engkau apapun juga, iblis sedang menanti untuk kejatuhan saudara, menanti saudara untuk murtad, menanti untuk meninggalkan imanmu. Itu yang iblis curi. Hati-hati saudara. Makanya banyak proses, baik dari jemaat, pelayan, gembala-gembala. Saya di bawah Tuhan naik lagi dengan kumpulan para gembala-gembala. Terus gembala satu bilang begini, bendahara satu bilang gini. Jadi ada perselisihan antara gembala dengan gembala. Yang satu bilang, oh dia jemaatnya dia diambil. Oh ini nih sepi nih. Oh ini nih gereja mata duitan. Banyak sekali jadinya. Jadi kita, waduh Tuhan, ini harus diluruskan, dibereskan. Kenapa? Kita harus bergandeng tangan setiap anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, pendeta-pendeta, gembala-gembala harus bergandengan tangan. Saya juga dibuka Tuhan untuk buka pasukan akhir zaman, ada di Bandung, di Depok, di Serpong, di berbagai tempat. Itu dari apa? Teman-teman yang mau kumpul berdoa. Mereka yang mempunyai hati untuk jiwa-jiwa. Kita nggak bisa melayani, kita menginjil hanya dengan otak kita, nggak bisa.
Mari kita doakan dulu orangnya. Kita hancurkan spirit yang di dalamnya. Yang kita hancurkan sebuah belenggu-belenggu iblis yang mengikat orang itu. Makanya pasukan akhir zaman dikatakan pendoa akhir zaman, baru penginjil akhir zaman. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, jadi harus kita jadi pasukan Tuhan itu harus jadi pendoa yang dekat di hati Tuhan. Ada jam-jam doa engkau intim dengan Tuhan. Pada saat engkau bisa menangis di kaki Tuhan. Pada saat engkau mengucapkan terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu, untuk kedatanganmu. Engkau mati bagiku di kayu salib. Engkau menebus dosaku secara pribadi. Alami Tuhan. Banyak kekristenan hanya liturgi, banyak kekristenan hanya agamawi. Lahir udah Kristen, termasuk saya. Ya, saya mengenal Kristus, mengalami Tuhan umur 20 tahun. Saya dijamah, saya dilawat. Ya, saya diinsafkan akan dosa dan penghakiman. Saya pikir, aku kayaknya nggak dosa-dosa amat. Saya nggak perlu Tuhan. Dia mati buat dosa saya. Dosa saya apa? Kurang ajar saya dulu. Di hati saya ngomong begitu. Kurang ajar loh saudara. Tapi pada saat dilawat Tuhan, pada saat saya dijamah Roh Kudus, pada saat saya mengalami Tuhan, saya nangis terus dalam hadirat Tuhan. Sebab itu saudara, pujian penyembahan pun harus kuat. Tarik hadirat surgawi sehingga ada yang dijamah, disentuh, termasuk saya dijamah Roh Kudus. Saya nangis kegerungan, nangis terus tanpa mengerti saya nangisin apa. Tetapi roh saya yang menangis, Tuhan, aku ini orang berdosa, aku perlu Tuhan, ampuni dosa-dosa saya. Disitulah Roh Kudus bekerja. Pada saat itulah Roh Kudus menobatkan bukan kita loh yang menobatkan jiwa-jiwa, itu bukan kita, tapi kita bergandeng tangan dengan Roh Kudus, bergandeng tangan dengan saudara-saudara seiman, bergandeng tangan dengan gereja-gereja, ministry-ministry, denominasi apapun. Di Indonesia ada 300. Saya bilang ada 300 denominasi. Saya baru tahu. Mari bergandeng tangan dengan gembala-gembala, 5 jawatan diaktifkan. Ada kerasulan, kenabian, gembala, pengajar, penginjil. Ayo bergandeng tangan. Menjadi satu jala untuk menjangkau jiwa-jiwa. Jangan sampai kita pulang ke sorga tidak membawa apa-apa. Tuhan bilang 1 jiwa berharga. 1 jiwa bertobat, seluruh malaikat surga bersorak-sorai. Ya saudara, saya dari kemarin masih bilang, Tuhan pesanmu apa di Natal Depok ini saudara. Saya selalu bertanya sama Tuhan, pakai lidah bibir saya ini untuk Tuhan berbicara. Bukan dengan otak saya, kepintaran saya, hati saya. Tapi Roh Kudus mau bicara apa? Ini kita udah di penghujung akhir zaman, sudah di penghujung akhir tahun lagi. Kita memasuki tahun baru 2024. Apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan inginkan kita kerjakan? Selagi napas masih di hidung kita. Kita tidak tahu apa 2024 kita mati karena bencana, karena COVID lagi, karena malapetaka, apapun kita nggak tahu saudara. Ya, sebab itu selagi masih siang, sebelum kegelapan datang, ayo bekerja. Bekerja, jangan malas-malas. Juga jangan telat-telat ya Bu. Tadi saya juga dulu kadang suka telat. Kenapa? Biar aja lah gereja masih puji-pujian. Nanti kalau khotbah baru kita udah nyampe, datang duduk dengar khotbah. Itu karena saran mama saya. Wah, sekarang ini saya bilang salah. Pada waktu kita datang jangan telat. Udah nunggu Tuhan di tempat ini. Tuhan udah nunggu di gereja. Tuhan sudah nunggu di tempat komunitas doa saudara. Ya, pada waktu kita datang kita udah siapkan hati untuk menyembah Tuhan, untuk naikkan pujian dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Tadi ada kesaksian ya, Aji itu dari Muslim ketemu di sini. Ada Bani Kedar percaya Yesus karena lagu. Bertobat karena pujian. Lagu apa? Bapa sentuh hatiku, beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi senantiasa anak-anak Tuhan naikkan pujianmu dengan segenap hati. Undang Tuhan hadiratnya turun, menjamah, melawat. Saya juga pernah mengalami dalam penyembahan itu, saya lagi sakit, tangan gak bisa bergerak, kaku.
Ini karena habis melahirkan terus gak ada rematik atau apa ya, kaku. Pada saat penyembahan tiba-tiba iman timbul. Tuhan, aku percaya, aku rasakan hadirat Tuhan di gereja waktu penyembahan. Terus saya bilang, Tuhan, aku ambil kesembuhan. Terus pulang dari gereja itu, saya sampai hari ini tidak ada lagi sakit penyakit. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi anak Tuhan harus pinter, harus cerdas secara roh. Di mana ada dorongan Roh Kudus, di mana Tuhan bilang, ambil dengan iman kesembuhan kah, pemulihan hubungan kah, keuangan kah, apapun Tuhan sudah beri kuasa. Atau saudara dalam proses pengujian, pembentukan, jalani, berubah, bertobat. Jangan kita jadi orang Kristen tetap di gereja tapi munafik. Di luar masih banyak membuat masalah. Jadi orang-orang yang di luar Tuhan, Kristen begitu. Aduh, dia juga udah menginjil lagi. Udah pendoa, lihat ini, lihat ono, lihat ini, lihat ono, tuh yang paling dicari, saudara. Tetapi motivasinya, wow, nih siapa nih gua? Ya kan? Atau lu kan udah gua doain, sini dong duit. Ya ada yang begitu loh, saudara. Ujung-ujungnya deh. Ujung-ujungnya duit, doi, hepeng. Semuanya ya saudara. Hati-hati, jangan cinta uang, cinta Tuhan. Ya saudara, pada saat kita cinta Tuhan, kita rajin bekerja sebagai pelayan Tuhan. Tanya Tuhan, saya ini fokusnya Bani Lewi atau pelayan Tuhan? Tuhan cukupkan. Tapi kalau nggak cukup, bekerja nggak apa-apa, jualan apa nggak apa-apa. Saya juga suka saranin hamba-hamba Tuhan. Ya Minggu, Sabtu dia pelayanan, tapi hari lain banyak waktu. Ada yang jualan kue, bikin apa, nggak apa-apa. Ada kemarin saya pelayanan di satu gereja, Natalan saya diundang untuk membicara, saudara. Suaminya meninggal sebagai janda ibu gembala, nggak mudah loh, besarkan anaknya masih kecil-kecil. Jemaatnya, saudara, masih kontrak buat gereja 2 kapling. Murah sih, 6 juta per tahun. Tapi sebagai seorang janda, sebagai ibu gembala, nggak punya suami, ya nggak punya penghasilan apa-apa. Tuh saya tanya, ini duitnya dari mana ibu? Bisa mengurus anak-anaknya tetap sekolah, bisa mengurus tetap jemaatnya tetap ada loh saudara. Bu, saya dagang kue bu, panada katanya. Terus dia membuat masakan, hebat. Saya juga yang benerin lampu naik saya. Jadi strong woman. Jadi saya hebat ya, saya bilang gitu ya. Fokus pada Tuhan, fokus pada keluargamu, fokus kepada gerejamu untuk domba-domba tetap kumpul berdoa, beribadah. Ya, bukan fokusnya udah janda, aduh cari siapa nih yang bisa aku gaet, aduh siapa nih yang bisa jadiin suami baru. Jangan. Kalau memang kau menikah lagi, Tuhan kirimkan nanti. Ya, kalau nggak menikah nggak apa-apa, enak. Tuhan lebih dari seorang suami. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ini saya ada firman Tuhan ya. Jadi saya tadi screenshot ya. Saya bacakan saja ya, ini pesan Tuhan ya saudara ya. Dalam Markus 16 dikatakan pada waktu Yesus naik ke surga. Dia kan sudah naik ke surga. Kita masih merayakan kelahirannya. Tapi Yesus sudah ada di surga dan dia akan datang kembali ya. Dan ini adalah pesan-pesan Tuhan. Ibaratnya kalau orang manusia mau meninggal, pasti dong ada kata-kata terakhir, saudara ya. Jadi ibu tadi yang kesaksian anaknya meninggal, ada kata-kata terakhir nggak dari anaknya, ya kan? Pasti ada. Mami, jangan sedih ya, kalau aku pergi, aku sudah bersama Yesus, ya kan? Maka ibu tadi on fire. Anaknya baru meninggal, semangat, ada sukacita, karena pengharapan kita akan bertemu kembali dengan orang-orang kita kasihi ya. Amin. Yuk kita bacakan di dalam Markus 16 ayat yang ke-16 ya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum.
Itu sudah tertulis. Kalau yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak menerima Dia dan tidak mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus tidak mengampuni kita karena kita nggak percaya, tidak selamat. Jadi jangan rancu. Orang Kristen egois, hanya orang Kristen doang yang selamat. Memang begitu, saudara. Makanya kita beritakan Injil. Jangan sampai suami kita, anak kita, mantu kita, semua saudara kita, ipar-ipar kita belum bertobat, belum terima Yesus. Darah mereka tertanggung atas kita. Ya Tuhan, dia kan gak beritakan Injil, saya gak dikasih tahu. Nah loh, saudara, gimana? Ya, ayo sampaikan, ayo kesaksian, ayo beritakan. Jalan keselamatan satu-satunya hanya melalui Yesus. Karya salib untuk seluruh dunia, yang percaya kepadanya tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal selama-lamanya. Itu sudah tertulis, saudara. Pada waktu Yesus datang ke bumi ini membawa karya keselamatan. Jadi Tuhan bilang, pergilah dari Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Yerusalem keluarga kita dulu, Yudea mungkin teman-teman, ya, dalam bisnis, dalam tetangga apa, beritakan, saksikan. Aduh, aku nggak bisa ngomong. Lah itu bisa ngomong. Kalau nggak bisa ngomong bisu, saya bilang gitu. Kalau ngomong apa, gosip bawel, saya bilang. Ya, ayo cerita aja kayak ngobrol santai. Dan kita pelan-pelan, Tuhan aku rindu dia diselamatkan. Tiba-tiba Tuhan pakai mulut kita untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan bahwa Yesus adalah jalan satu-satunya menuju surga. Jadi Tuhan sendiri mengatakan, pergilah beritakanlah Injil ke segala makhluk. Siapa yang percaya akan dibaptis dan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Bahasa roh itu bahasa baru. Tiba-tiba Tuhan bukakan bahasa apa itu bahasa roh, saudara. Ada yang kita tidak mengerti, hanya Roh Kudus dan Tuhan yang mengerti. Ada juga tiba-tiba yang orang lain mengerti artinya bahasa roh. Ada loh, teman saya bisa menerjemahkan bahasa roh. Ada yang tiba-tiba bahasa Cina, tapi dia bukan orang Cina. Orang Cina yang di sono, orang yang toto nangis, dijamah. Kenapa? Dia tahu ini orang pribumi bisa bahasa Cina. Ternyata Tuhan pakai lidah bibirnya untuk berkata-kata dengan bahasa baru. Saudara, itu pada saat urapan Tuhan turun, hadirat Tuhan turun, maka Roh Kudus mengalir, maka karunia-karunia Roh Kudus mengalir, mengusir setan, menyembuhkan. Sudah diberikan kuasa, otoritas untuk menghalau badai. Aduh, surat banget nih Bu Maria, udah bertahun-tahun hidup pas-pasan mulu. Ayo perang, masuk alam roh. Jangan diam-diam ya, dijitakin setan terus. Lu orang Kristen, lu miskin terus, lu kerek terus. Aku udah berusaha Bu Maria, kerja A, B, C, D, E, keliling kerjaan dia. Dia rajin, tetapi hidupnya ngutang sana, ngutang sini, hidup dalam kutuk. Ayo pemberesan demi pemberesan. Jika kita masih bisa dibereskan, hidup kita bereskan. Saudara, minta Tuhan kalau udah hutang, Tuhan tolong aku bisa bayar hutang tahun ini juga lunas. Tuhan tolong berikan Tuhan koneksi-koneksi ilahi, tiba-tiba bertemu dengan orang-orang yang memberi kerjaan, yang memberikan tempat nih kamu dagang, gak usah bayar, nanti kalau udah ada untung barulah bayar maintenance. Ada saudara, banyak hal perkara ajaib kita harus terima sebagai anak Tuhan. Jangan ya cuman agama, beda apa agama dengan agama lain. 5 agama di Indonesia, kamu muter juga. Ada teman saya entar Islam, entar Kristen, entar Buddha, ada yang muter di agama-agama, saudara, nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena dia hatinya tidak cari Tuhan. Carilah di ruang tidurmu, di ruang doamu, bukan keliling kemana-mana di luar. Jadi pusing sendiri, saudara, ya kan? Cari agama mana yang dia mau masukin, saudara, pusing sendiri, saudara. Ya, mari kita kekristenan bukan agama.
Saya katakan kekristenan itu kita punya fellowship, hubungan dengan Tuhan. Kekristenan itu kita mempunyai hubungan pribadi. Kita mengalami Tuhan. Kita mengalami pertobatan pribadi. Kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Sampai hari ini Tuhan masih berbicara. Pada saat engkau membuka hatimu, pada saat engkau mencari wajah Tuhan, Tuhan akan datang. Gak mungkin gak datang. Kalau hatimu sungguh-sungguh benar, hatimu sungguh-sungguh murni, Tuhan berbicaralah. Tuhan tuntun nih tahun 2024, tolong Tuhan arahkan. Saya aja masih berdoa. Ini juga berdoa puasa, saudara ya. Untuk apa? Tahun 2024 gimana Tuhan? Pelayanan, keluarga, apalagi bisnis, apalagi kita minta arahan, tuntunan semuanya. Tuhan akan membukakan hari lepas hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Tuhan kita, Tuhan yang nyata, real, alami. Ya, saya mengalami banyak mujizat. Saya sampai didatangi Tuhan, Tuhan berbicara audible. Itu saya juga nggak tahu itu Tuhan punya rencana apa dalam hidup saya. Ternyata Tuhan bawa saya untuk, ayo, kegerakan akhir zaman ini harus kuat. Kegerakan akhir zaman ini harus unity. Kegerakan akhir zaman ini bergandeng tangan. Tidak lagi kamu di gereja mana, kamu dari orang suku apa, kamu dari ministry apa. Enggak ada nanti, saudara. Ya, semua jadi tubuh Kristus. Ya, yang siap untuk menjadi pengantin Tuhan. Lanjutkan firman-Nya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan dapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya pada orang sakit, dan orang sakit itu sembuh. Saudara, sekalipun diracun, saudara tidak tahu saudara dimasukin racun, nggak bakal mati kalau belum waktunya mati. Apalagi pada waktu penginjilan, saudara. Ya, jadi kita ada kuasa. Kuasa apa? Kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus. Pakai. Jangan kita berpangku tangan, sedih, minder, putus asa. Pakai kuasa Tuhan, lawan iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tapi pertamanya mendekat pada Allah. Jangan lawan iblis, lawan iblis, lawan iblis. Tapi tanpa saudara tidak punya hubungan dekat sama Tuhan, iblis ketawa cekikikan, ikikiki. Dia bisa menyembuhkan, dia bisa bernubuat, dia bisa melakukan mujizat. Badai bisa diredakan, angin topan bisa dihentikan. Ya, si setan cekikikan. Kenapa? Tidak punya hubungan baik, karib dengan Tuhan. Akhirnya setan ketawa, buka celah. Bisa jadi dipakai iblis jadi nabi-nabi palsu. Ya, ditolak. Nanti pada suatu hari Tuhan datang, Tuhan, bukankah aku sudah melakukan mujizat? Bukankah aku sudah bernubuat? Bukankah aku sudah membangkitkan orang mati? Tuhan bilang, aku tidak kenal. Kenapa? Tidak punya hubungan karib dengan Tuhan. Coba saudara kalau punya hubungan karib dengan Tuhan, mendekat pada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara tidak bisa menyombongkan diri lagi. Saudara sebagai apapun, gembala, pengerja, wah yang hebat-hebat udah pelayanan, gak bisa menyombongkan diri. Kenapa? Glosor sama Tuhan, nangis. Aku hanya alat Tuhan. Aku hanya dipakai Tuhan. Tuhan yang mengerjakannya semua, bukan saya. Tapi kita punya kemauan untuk dipakai Tuhan. Ambil doa puasa, melayani jiwa-jiwa. Ya, bereskan hidupmu. Keluargamu juga harus dalam terang. Amin. Ayat yang terakhir. Sesudah Yesus berbicara demikian pada mereka, terangkatlah dia ke surga. Terangkat ke surga disaksikan oleh banyak orang, apa gak ada yang lihat? Banyak yang lihat. Di samping murid 12, murid 70, ada juga yang mereka dibaptis Roh Kudus banyak. Sampai bundanya, Bunda Maria juga bisa melihat anaknya naik ke sorga, saudara. Ya, karena dia selalu menyertai Yesus. Pada waktu Yesus disalib pun Bunda Maria ada, ibunya. Pada waktu naik ke sorga pun ada. Jadi disaksikan oleh banyak orang. Tuhan bilang, sebagaimana engkau menatap ke atas, nanti aku turun juga disaksikan oleh banyak orang. Ya saudara,
Dan sesudah Yesus berbicara demikian, mereka terangkatlah Yesus ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman dengan tanda-tanda yang menyertai. Jadi ada tugas amanat agung bagi gembala, bagi pengerja. Enggak semua, ya, semua anak-anak Tuhan, umat Tuhan, baik pelayan, baik pendeta. Ada pendeta, ayo dong Injil, ayo dong cari jiwa. Pendetanya cuma keluar-keluar di mimbar, gak pernah besu, gak pernah cari jiwa. Itu namanya pendetamu munafik, saudara ya. Harus terjun, kayak saya misalnya udah jadi leader, udah pas Jakarta, udah berapa tempat buka. Apa Cimaria cuman, ayo beri itu cari jiwa. Bu Yohana mau ke rumah sakit, doain orang, sekalian cari jiwa, banyak kedar-kedar katanya. Jadi saya juga apa? Saya cuman koar-koar di YouTube, koar-koar di mimbar. Enggak, saudara. Saya juga belusukan. Saya juga datengin. Saya juga doakan. Ada yang konseling, ada yang apa. Saya juga melepaskan mereka yang terikat. Bekerja. Pakai seluruh kemampuan kita, talenta kita, bahkan uang kita. Saudara, ada yang susah, kita besukin, nggak ada beras. Apa kita? Ya udah deh Bu, doa aja Bu. Enggak, saudara, kita sisipin Ibu buat beli beras ya. Tapi doa ya, nanti Tuhan berkati Ibu. Amin. Makanya pasukan akhir zaman dengan CMC Shekinah Glory. Shekinah itu hadirat. Ayo bekerja sama. Penuh firman, penuh Roh Kudus. Ya. Dan juga penuh ini apa? Dompet. Siapkan berkat Tuhan tercurah bagi orang yang sudah siap. Amin. Beri kemuliaan. Kalau soal duit, soal berkat, semangat termasuk saya. Karena apa? Bisa mendanai lagi penginjilan, bisa memberikan hamba-hamba Tuhan, bisa membawa sembako-sembako. Jadi pelayanan saya kemanapun, gak hanya firman, gak hanya urapan, tapi juga sembako. Termasuk doi, kalau ada lagi banyak yang ngirim, ya saya tabur ya kan, berkati. Kadang juga saya beli, tahu saudara, voucher di Indomaret yang 50.000, 100.000. Wah ini Tuhan gerakin nih. Oh ini pelayan Tuhan saya berkatin. Oh ini yang main gitar berkatin. Itu saudara, ya. Jadi kita harus penuh semuanya. Ya amin. Karena Tuhan akan segera datang menjemput kita, ya. Mari kita bangkit berdiri. Kita pujian penyembahan sebentar ya. Yuk, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya aja. Jangan gampang ya. Haleluya. 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 Kami minta hadirat-Mu selalu mengikuti kami.
Kami adalah pasukan-pasukan yang kuat di akhir zaman, Tuhan. Kau melengkapi kami semua. Kami boleh bergandeng tangan satu dengan yang lain. Dan setiap ada kesatuan hati gereja-gereja Tuhan, umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun berada, boleh memberitakan Injil Kerajaan Allah, boleh bersaksi di mana kami boleh mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Sebagaimana Engkau mencari kami juga boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, Bapa. Hamba berdoa setiap hadir di tempat ini, Bapa, menjadi satu kerinduan yang sama dengan Engkau. Begitu banyak jiwa-jiwa yang kami abaikan. Ampuni kami, Tuhan. Mulai hari ini kami berjanji mau bersaksi. Kami mau mendoakan. Kami mulai, Tuhan, datang menjamah mereka yang di luar. Kami mau, Tuhan, berbagi kasih-Mu. Kami mau memberitakan jalan keselamatan hanya melalui Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba mau selesai berbicara, tapi Roh Kudus berbicara di setiap hati kami. Hingga kami boleh sehati dengan Engkau. Tahun depan kami boleh berlari bersama Tuhan, mengejar semua ketinggalan-ketinggalan kemalasan kami, Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, saya serah. Menyala-nyala